Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi qarabatihi wa azwajihi wa atba'ihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله الذي فرض لنا الصيام شهر الله شهر مبارك وهي سيد الشهور وشهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه صفيه من خلقه وحبيبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون ومعاشر المسلمين رحمكم الله، اتقوا الله. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معاشر المسلمين، فرض جمعة Masjid Ad-Dhiya yang diberkahi, dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah. Di hari ini kita telah memasuki 8 Sya'ban 1443 Hijriah, berarti kurang lebih 22 hari lagi insyaallah akan datang kepada kita bulan yang penuh barakah. Dialah Syahrus Siyam, Sayyidus Syuhur. Dialah min arkanil Islam. Dia adalah bulan dan dia adalah bahagian dari rukun Islam. Diwajibkan kepada kita untuk berpuasa di bulan itu. Kata Rasulullah, ifturidu alaikum siyamah. Oleh sebab itu, izinkanlah khatib di mimbar ini untuk menyampaikan kiat-kiat, tips agar kita mampu menyiapkan sebaik mungkin untuk menyambut dan mensyiarkan perintah Allah yang satu ini. Berqudwah, meneladani, mencintai, mengidolakan utusan Allah, penutup para nabi. Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah menjadi satu kelaziman bagi kita umat Islam. Dari tahun ke tahun, selagi umur, kesehatan, kesempatan, sekalipun kita disibukkan dengan urusan dunia ini, yang kita bertujuan untuk menafkahi, berjihad untuk mencari yang halal, yang berkah, kita habiskan waktu kita,
hidup kita, di tempat kerja kita. Akan tetapi ada juga yang lebih utama, agar dalam menjalani hidup ini untuk senantiasa kita membentengi diri kita, menyiapkan diri kita dengan hal-hal yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Di 22 hari lagi insyaAllah, kurang lebih, yang pertama yang harus kita siapkan adalah idkhalus surur, fariha bidukhuli Ramadan, gembira akan kedatangan tamu Allah ini. Melebihi gembira atau kegembiraan yang mungkin yang bisa menggembirakan kita. Apa yang membuat alasan supaya kita menghadirkan kegembiraan akan datangnya bulan ini? Fulan, gembiralah engkau karena datangnya Ramadan ini. Kata Rasulullah, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Futihat abwabul jannah, dibuka pintu syurga. Keutamaan yang kedua selain berkah. Ghulliqat abwabun nar, ditutupnya pintu neraka. Yang ketiga, yang keempat, wasuffidatis syayatin, dipersempitnya dan syaitan merasa terpenjara karena perubahan keadaan yang begitu terlihat bagi umat Islam, karena sulitnya untuk mencari mangsa di bulan itu. Yang kelima, kata Rasulullah, fihi lailatun khairun min alfi syahr, ada satu malam lebih baik dari 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Gembiralah engkau fulan, kata Rasulullah SAW, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ada ampunan mereka yang berpuasa dengan penuh iman dan harap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang mustajab. Kata Nabi, salasun da'watul la turad, doa seorang imam yang adil, da'watul mazlum, doa orang yang teraniaya, wa da'watus shaim hatta yuftir atau hina yuftir, doa orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Sampai-sampai kata Rasulullah, gembiralah engkau fulan, farhatani lis-shaim, ada dua kegembiraan orang yang puasa. Gembira ketika dia membuka puasanya. Yang kedua, gembira ketika nanti di hari akhir dia bertemu dengan Allah, karena di dunia dia berpuasa. Bahkan kata Rasulullah SAW, gembiralah engkau fulan, la khalufu fammi shaim atyabu indallahi min rihil misk, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi dari harum kasturi. Gembiralah engkau fulan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan, ada satu pintu di syurga, pintu itu diberi nama oleh Allah Ar-Rayyan. Pintu itu memanggil-manggil, aina as-saimun, mana orang-orang yang berpuasa, masuklah dari pintu ini. Ketika masuk semuanya orang yang berpuasa, maka pintu itu pun ditutup.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apakah tidak cukup syurga? Apakah tidak cukup ampunan? Apakah tidak cukup waktu-waktunya juga berkah? Apakah tidak cukup bahwa bau mulutnya, bahwa bahkan kata Nabi ajwadun nas, wa kana rasul ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi orangnya dermawan, bertambah kedermawanannya di Ramadan. Apakah tidak cukup semua keutamaan ini untuk menghadirkan kegembiraan di hati seorang mukmin? Apakah karena ini, apakah karena bulan ini umat Islam setiap kali hadir bulan mulia ini terus diganggu, terus dihina, ditakut-takuti? Apakah tidak cukup saudaraku saudariku yang ada di Palestina, tepatnya di tahun yang lalu, ketika salat tarawih dia ditendang, diinjak, dan sampai hari ini ditangkap? Ya ummatul Islam, gembiralah engkau fulan, syiarkan, muliakan. Allah terlebih dahulu memuliakan dengan segala mulianya Allah dan atas segala ciptaannya yang Allah berikan, amanahkan kepada hamba yang beriman. Dengan itulah dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, makhsus, terkhusus panggilan itu kepada orang yang ada iman, yang dia mukminun, yang dia amanu, alladzina yu'minun. Allah tak panggil orang yang biasa-biasa di sini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, selain idkhalus surur, ada rasa gembira. Yang kedua adalah mari kita saling memaafkan. Benarlah hadis Nabi, berapa banyak orang yang puasa tapi tak mendapatkan apa-apa. Kam min sha'imin laysa lahu min shiyamih ilal ju' wal 'atas, hanya lapar sama haus. Pahala hilang, dia jalani puasanya tapi masih ada dengki, hati busuk, dia benci dengan saudaranya, dia tak mau menyapa saudaranya. Sampai kapan engkau jalani lapar dan hausmu, sahurmu, berbukamu, tapi engkau menyimpan dendam di hatimu akan kesalahan saudaramu? Sampai kapan engkau pertaruhkan egois, dengki, dendam, lalu engkau bakar pahala puasamu? Sampai kapan? Pikirkan. Yang ketiga adalah latihlah dengan banyaknya kita berpuasa sunnah di bulan Sya'ban, agar anak, istri, keluarga dan diri kita menghadirkan semangat penyambutan yang luar biasa. Ada latihan, ada pemanasan, sehingga sahabat-sahabat Rasulullah 5-6 bulan sebelum datang Ramadan mereka telah siap dan menyiapkan. Kemudian selanjutnya adalah arahkan, tanya keluarga kita, istri dan anak-anak perempuan kita untuk mengqadha puasa bagi yang masih punya qadhaan.
fidyah yang belum dibayarkan, bahkan kalau ada kafarah yang belum dituntaskan, agar kita terbebas dari hadis Rasulullah. Riwayat Aisyah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang meninggal dunia, man mata fa alaihi siyam, sedang dia mempunyai hutang puasa, maka hendaklah dia shoma anhu waliyuh, hendaklah dibayarkan, digantikan oleh walinya, ahli warisnya. Ibnu Abbas mengisahkan ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibuku meninggal, sedangkan dia mempunyai hutang puasa selama 1 bulan. Bagaimana itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bagaimana pendapatmu andai kata dia mempunyai hutang kepada seseorang, adakah engkau membayarnya? Maka dijawab, tentu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hutang kepada Allah lebih pantas dibayar. Rawahu Muslim. Kemudian poin selanjutnya adalah, mari kita dalami fikih puasa. Mari kita baca apa yang mewajibkan, apa yang disunnahkan, apa yang memakruhkan, apa yang mubah, apa yang membatalkan. Bolehkah vaksin di siang Ramadan? Apa hukum menggosok gigi menggunakan odol di siang Ramadan? Apa hukum mereka yang junub sehingga lewat waktu sahur dan subuh dan dia masih dalam keadaan basah, mimpi basah di siang Ramadan, dan seterusnya. Bahkan dalam ilmu kesehatan begitu banyak pertanyaan. Apa hukum muntah di siang Ramadan? Maka hal-hal yang keliru ini perlu kita baca, perlu referensi yang mu'tamad, yang terpercaya, agar puasa kita berjalan dengan baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Poin yang selanjutnya adalah, hendaklah kita membuat program agar Ramadan yang singkat ini termanage dengan baik. Kantor bisa kita manage, bahkan amanah-amanah kita di pekerjaan bisa kita membagi waktunya. Apakah yang setahun sekali, yang pahalanya begitu banyak, yang berkahnya begitu banyak, lalu kita lewatkan seolah-olah telah biasa dalam hidup? Hitunglah sebelum engkau menyesal. Ada 24 jam dikali 30, 720 jam. Andaikan tidur 5-6 jam, andaikan kerja sampai 7 atau bahkan 8 jam, maka jika 6 dikali 3, 180, itu baru tidur. Berarti jika tidur dan kerja digabung, maka separuh umur kita di Ramadan habis hanya untuk kerja dan tidur. 400 jam lebih. Belum makan sahur, belum berbuka berapa jam, mandi berapa jam, megang handphone berapa jam, perjalanan ke kantor, pulang ke kantor, mengantar anak, berbelanja berapa jam. Berapa jamkah baca Quran? Berapa jamkah tarawih? Berapa jamkah kita sedekah, duha, tahajud? Pikirkan dengan keutamaan. Maka benarlah ayat itu, Allah meletakkan kalimat la'allakum, agar kamu, supaya
semoga, mudah-mudahan, karena tidak ada kepastian. Allah tak bilang, hai orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu puasa sebagaimana sebelum kamu diwajibkan, pasti bertakwa. Tidak. Allah katakan tidak, tapi agar, supaya, karena 720 jam, berapakah yang kita gunakan benar-benar untuk beribadah kepada Allah? Ataukah di sana disibukkan dengan merehab rumah, shopping, belanja, hanya untuk menunggu berbuka berangkatlah ke kafe? Maka umat Islam yang ramai hari ini berjam-jam di kafe, tidak salat maghrib, larut dalam berbuka puasa dengan hidangan yang serba mewah sampai ke Isya. Di mana dia bertarawih? Inilah pemandangan zaman ini. Karena inilah kita jauh dari kemenangan. Allah bukakan pintu rezeki yang banyak. Khawatir aku, kata Nabi, melebihi khawatir daripada Dajjal, melebihi khawatir dari keadaan orang-orang miskin. Justru yang aku khawatirkan ketika Allah buka kepada kalian dunia, kemewahan, lalu kalian tinggalkan agama ini, lalu kalian bersenang-senang. Dan inilah yang terjadi. Terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, siapkan, rapatkan, umat Islam harus punya keputusan. Tidak ujuk-ujuk datang surat teguran, datang ini baru kita musyawarah. Buatlah beberapa solusi untuk masjid, sekalipun di bawah mungkin bisa dikatakan peraturan negara, peraturan perusahaan. Apakah itu yang menghalangi kita untuk berbuat baik? Apakah itu alasan kita menghilangkan program-program yang dulu pernah kita buat? Demi Allah, tidak. Ada banyak cara. Dengan itu Nabi 13 tahun bertahan di Mekah. Sekalipun kaum kufar Quraisy melancarkan serangannya, tapi Nabi dekat dengan Allah. Nabi meminta petunjuk sama Allah. Saat ini kita perlu memohon kepada Allah. Kesedihan demi kesedihan, demi Allah, malu rasanya negeri yang kaya ini. Saat kami ingin menemui Ramadan, saat itu berita-berita miris hadir di layar kaca handphone kita. Kekurangan sembako, kelangkaan. Supaya apakah? Karena supaya kita tidak memikirkan Ramadan ini. Berkacalah wahai para pemimpin. Umat Islam ini menjadi rahmat. Dia tidak punya musuh, tapi dia hanya berdakwah. Dia mencari kedamaian agar semuanya mendapatkan hidayah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah. Innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruh. Innahu huwal ghafurur rahim.